Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul fitrah wa yuhibbul fitrah. Allah itu ganjil. Monggo kita ganjili salam kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta Bapak, yang saya hormati Bapak RT dan Bapak RW serta Bapak Modin serta para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah kita bisa berjumpa dalam rangka ibadah. Yang pertama, tolong niatkan ibadah hadir malam hari ini keranten kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini saya ungkapkan karena ceritanya begini Bapak Ibu. Saya tiba-tiba dapat telepon dari Pak Afif. Oh Mas Andi. Ngakunya Pak Afif. Lah kula nggih kaget. Pak Afif, pikir saya Pak Afif ini mahasiswa saya di Pasca orang Balerejo Caruban. Karena undangannya kami saking Caruban Balerejo pundi Bonsari. Lah kula mikir Pak Afif ndak keliru ta, saya bukan orang Ponorogo, saya orang Probolinggo. Mboten. Curiga saya. Pak Afif, Pak Andi asal dari mana jenengan telepon saya? Dari Bulurah. Masya Allah, kok Bulurah kenal saya atau kondi Bulurah? Jadi terus terang Bapak Ibu, kula niku bingung. Kapan ya saya kenal dengan Bulurah? Jangan-jangan pikiran saya, para hadirin, Bulurah niku mahasiswa saya di Pasca, di IAIN Ponorogo. Pikir kula nggih ngoten. Makanya tadi saya katakan sama adik saya berdua yang jemput itu, saya harus bertemu dengan Bulurah. Ternyata tadi dikatakan sama Pak RT, itu Bulurah. Wah, Bulurah. Ini Pak Lurah. Ini rasa syukur saya kepada Allah. Yang jelas yang pertama kula rawuh malam ini niat ibadah keranten Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya Bapak Ibu kula niku mboten pantes untuk memberikan tausiah kepada para hadirin wal hadirat keranten ada kiai yang lebih sepuh, Pak RT lebih sepuh, Pak RW lebih sepuh. Tadi saya guyoni mestinya jenengan lho yainya. Mboten, keranten ngeten Bapak Ibu, ngapunten nggih. Kula niki putra jenengan. Saya ini kelahiran 82. Iya, monggo. Keranten kula niki tasik putra putrine jenengan dados kula niki yang pertama mohon maaf tidak bermaksud menggurui pada malam hari ini. Tapi ada satu sabda Rasulullah, undur maqala wala tandur mangkila. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Lah dasar niku kula berani hadir malam hari ini keranten kula sadar insya Allah banyak yai-yai yang lebih alim daripada saya. Lah niku yang pertama, rasa syukur saya di situ para hadirin wal hadirat.
Sehingga malam hadir ini saya pingin dijadikan keluarga besar Mbalerejo Kebon Sari nggih Bu Nyai Madiun. Nggih Pak nggih. Tolong kula jadikan putra jenengan nggih. Ibu nggih. Lah niki yang pertama, berarti kula bersyukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala keranten kula niki tasik putrane jenengan. Yang kedua, saya bersyukurnya begini. Tadi saya katakan kepada adik saya 2 orang yang jemput itu, di sini Pak RT-nya masih muda. Pak RT-nya masih muda katanya. Ternyata saya tanya tadi aktivitas nopo Pak? Di Kemenak. Dan alhamdulillah 7 tahun lagi pensiun. Mudah-mudahan barokah. Amin. Allahumma amin. Dan ternyata putra Pak RT kuliah di IAIN Ponorogo. Tapi dereng tepang kula kali putra beliau. Lah ini berarti rasa syukur kula niki kepada Allah saya disambut dengan baik oleh masyarakat Binowo. Bener? Binowo, Mbalerejo, alhamdulillah. Yang ketiga, rasa syukur saya ini saya mohon maaf kepada masyarakat wal hadirin wal hadirat sedanten. Probolinggo itu rata-rata Madura. Jadi ketika tadi Bapak Modin ceramah pakai bahasa Jawa, saya bingung Pak. Cuman saya manduk-manduk. Ngapunten, abi saya itu Madura. Ayah saya itu Sumenep. Umi saya Pasuruan. Dan saya berterima kasih kepada masyarakat Ponorogo, masyarakat Madiun, karena setiap hari Rabu niku di Ponorogo ada simaan Al-Quran, simaan mantap. Yang saya senang apa di setiap kegiatan simaan Al-Quran niku maos Fatihah dateng Kiai Ahmad Siddiq Jember. Beliau guru kula ketika saya dulu mondok di Jember. Dan alhamdulillah maos Fatihah juga kepada Gusmi Kediri. Kula nggih nate mondok belajar kepada beliau. Wabil khusus kula terima kasih sangat kepada masyarakat Madiun Ponorogo yang tumut siman Quran niku maos Fatihah dateng Romo Yai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan niku mbah yut kula Bapak Ibu. Nah mungkin ini yang tidak salah mungkin. Nggih. Jadi istrinya Yai Hamid niku Bu Nyai Nafisah kali ibunya Umi saya itu kakak adik. Putranya Kiai Kusairi. Lah cuman saya dari tahun 2008 dibuang kali Abah sudah tempat tinggal di Ponorogo dan alhamdulillah belum punya rumah. Sehingga adik saya 2 tadi jemputnya ke Ma'had, ke pondok karena saya tinggal di pondok di Ponorogo bersama adik-adik santri. Yang ketiga, bersyukur saya insya Allah Bapak Ibu khususnya panitia nanti lepas kegiatan ini insya Allah saya tidak akan menerima amplop yang jenengan berikan kepada saya. Saya tidak akan menerima amplop dan isinya dari Bapak Ibu semua karena saya tidak diajari ngoten kali Romo Yai Hamid, kali guru-guru kula tidak diajari ngoten niku. Diajarkan nopo, apa yang Allah berikan kepada kamu itu kembalikan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya takut. Tolong nanti Pak Panitia, insya Allah saya tolak. Ibu Panitia, nanti insya Allah saya tolak. Tapi kalau Ibu Panitia menyiapkan nasi pecel, nopo niku bungkusan apa Bu? Kalau dibawain nasi pecel 1 bungkus kresek, insya Allah banyak santri-santri saya menunggu nanti. Karena sudah ditunggu oleh adik-adik santri. Ustadz, ya jangan tidur. Insya Allah nanti ada rezeki. Kalau ngoten tengah adik-adik, keranten ngapunten Bapak Ibu. Insya Allah. Saya takut kalau misalkan kalau diundang di mana-mana dari tahun 2008 sampai sekarang niku di Ponorogo, di Pacitan, di Trenggalek, di Magetan sampai kemana-mana, insya Allah kalau ngapunten lahir batin tidak menerima amplop dan isinya. Kalau nasi saya bawa. Keranten napa tirose kiai-kiai kula niku fitnah. Fitnahnya ngeten para hadirin wal hadirat. Bapak maringi kula. Nyampe di rumah saya buka, loh
komek 50. ini niki sambil nyindir loh ya. Sambil nyindir kadang-kadang ngapunten, ini banyak poro guru, poro asatid ketika dimintai tolong untuk memberikan ilmunya kepada masyarakatnya, lalu kadang diukur dengan nominal. Nah ini yang menurut saya tidak benar. Jadi kalau ajaran yang diajarkan kepada saya pribadi dari guru-guru saya itu, apa yang Allah berikan kepada kamu itu kembalikan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini rasa syukur saya. Yang kedua, para hadirin wal hadirat, monggo malam kesempatan ini kita sareng-sareng terus lantunkan sholawat salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar pengajian, mudah-mudahan kulolan panjenengan angsal syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Tapi ada pertanyaan Pak RT. Pertanyaannya yang belum terjawab sampai sekarang itu ngeten. Bentuknya syafaatnya Rasulullah itu seperti apa? Nah itu yang belum pernah ditanya itu kepada kiai-kiai ini. Nah ini saya jabarkan hari ini bentuk syafaatnya Nabi Muhammad kepada kulolan panjenengan itu, para hadirin wal hadirat. Dalam satu riwayat, Rasul itu nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala dibangunkan rumah dekat dengan pintu neraka. Kalau saya pingin dibuatkan rumah di dekat dengan pintu surga. Tapi Rasulullah Muhammad nyuwun kepada Allah dibuatkan rumah tidak di dekat pintu surga, justru nyuwun di dekat pintu neraka. Maksudnya napa Rasulullah nyuwun ngoten dateng Gusti Allah? Karena ingin melihat pada satu saat besok siapa di antara umatku yang akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Lah di situ kulolan panjenengan ngerantos syafaate Rasulullah. Bentuknya pripun? Bentuknya ketika saat nanti di yaumul akhir Rasul mengangkat kedua tangannya lalu mengucap ij'alna min khiyari ummati. Doa itu yang kulolan panjenengan tunggu besok di surga Allah. Apa maknanya? Dari doa niku Rasul ngendikan ij'alna ya Allah min khiyari ummati. Dadosaken umat-umat yang akan masuk ke neraka Allah itu termasuk pilihan dari umatku. Mugi-mugi kita yang hadir malam ini termasuk besok mendapatkan syafaat, diangkatnya kedua tangan Rasul, terucap doa, dan kita termasuk umat pilihan Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Makanya hadirin wal hadirat, monggo terus sholawat niku dilantunkan dalam pribadi ini untuk kita salamkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dari tadi tak omong Allahumma sholli ala Muhammad, meneng tok lho, kok meneng tok kabeh. Allahumma sholli ala baru nyambung. Alhamdulillah. Terpesona dan tersepona. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka dua hal. Yang pertama taburkan maaf, yang kedua sucikan hati. Berarti tema dua niki yang menuntun kulolan panjenengan hadir malam hari ini hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, taburkan maaf. Di Al-Qur'an itu tidak ada satu perintah untuk meminta maaf. Tidak ada. Yang ada itu memberi maaf. Kalau saya dosa kepada Allah, caranya istighfar. Istighfar perbanyak, mohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau saya berdosa kepada Pak RT, kepada ibu kepala desa, tidak bisa para hadirin hanya dengan istighfar. Berarti harus dengan meminta maaf. Meminta maaf niku berat.
Karena berat maka Allah berikan di ayat-ayat Al-Quran itu bukan meminta maaf, memaafkan, memberi maaf yang dituntun oleh Allah kepada kula lan panjenengan. Mohon maaf lahir batin para hadirin wal hadirat. Ngapunten. Imam Ghazali dawuh dalam satu kitab namanya kitab Kifayatul Akhyar. Maaf tidak akan diterima di hadapan Allah. Coba kita renungkan nggih. Kita sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wangsul dari sholat. Bapak Ibu saliman dengan suami. Suami salim kali istri. Ngomong maaf napa mboten? Atau diem tok? Atau sebaliknya, anak ngomong maaf enggak sama ibu atau sama ayah? Atau mek diem tok? Diem tok, berarti betul Imam Ghazali ngendikan maaf tidak akan diterima di hadapan Allah kalau tidak tiga hal itu hadir dalam diri kula lan panjenengan. Sing pertama, ini ngapunten Bapak Ibu, Imam Ghazali saking takutnya nggih. Orang yang alim pada saat itu takut kepada kesalahan-kesalahan hakul adami terhadap sesama sampai membuat satu aturan hukum maaf tidak akan diterima oleh Allah lek tidak tiga hal itu harus kita lakukan. Sing pertama, harus ada dua orang yang berhadap-hadapan atau lebih. Niku syarat niku. Syaratnya maaf diterima di hadapan Allah harus ada dua orang berhadap-hadapan atau lebih. Lah ini indahnya halal bil halal. Indonesia tok yang punya halal bil halal. Lintune negara lintune mboten enten. Memaknai saking takutnya terhadap hukum hakul adami niku, ulama menganjurkan, membudayakan, mentradisikan halal bil halal. Karena dosane menungso dengan menungso tidak bisa dihapus di hadapan Allah tanpa harus meminta maaf. Maaf tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada dua atau lebih yang berhadap-hadapan. Pertanyaane lho Riyadin, wong tangga sebelahan WA. Ngapunten lahir batin nggih. Wong tangga lho. Wong disuruh dua orang berhadap-hadapan. Kecuali ayah ada di Saudi, ibu di Hong Kong, gak iso mule WA, telepon, video call. Mi ngapunten nggih lahir batin. Oke, ilah pengecualian. Oh ngajeng ngeten iki lho. WA Pak RT 00 loh parani ini hakul adami. Jadi jangan dimaknai halal bil halal itu ya hanya sebatas rutin seremoni maaf memaafkan, tidak. Al-Ghazali ngendikan tidak akan diterima maaf itu kalau tidak satu ada dua orang bahkan lebih berhadap-hadapan. Takut Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf nggih, saya bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kenapa belangkonnya jembar di depan, bendolnya di belakang. Orang Jawa kan gitu nggih. Kalau orang Madura kayak saya, bendolnya di depan, jembarnya di belakang. Coba lihat belangkonnya orang-orang Madura. Orang Jawa itu mengatakan, orang Madura keras-keras. Nggih mboten sih. Orang Madura tuh sabar-sabar kayak saya nih, baik-baik kok. Kenapa kok keras? Ya karena memang kondisi demografi alamnya yang mencetak tiang Madura niku keras lek ngomong. Karena mereka bukan petani. Kalau Bapak Ibu kan tani rata-rata nggih. Kan ndak mungkin ngamuk-ngamuk lek nandur. Lurus nggih, dereng kirang lak ngoten tok. Akhire jiwae halus, lembut. Makanya blangkone orang Jawa niku jembar kayak ngarep, lek ana uwonge apik, kalau ana uwonge bendol nggih. Itu orang Jawa itu gitu. Oh, ndak seneng ambek orang, ada orangnya, wah pripun? Wah, senyum, wonge nyingkre, weng mburi. Lek wong Madura mboten, bendole gek ngarep, jembare gek mburi.
nggak seneng ya ngomong nggak seneng, salah nggih ngomong salah. Karena apa? Karena tujuannya hakul adam. Alhamdulillah warga meriki mengadakan halal bil halal takut dengan hukum Allah tadi, supaya diterima maaf itu yang pertama sudah lebih 2 orang berhadapan. Tradisi ini lanjutkan. 2, tidak akan diterima maaf itu kata Imam Ghazali di hadapan Allah kalau tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kulolan panjenengan kalimat maaf. Coba diingat-ingat lagi, aku turun sholat minta maaf enggak ya, terucap enggak kalimat maaf itu kepada suami atau anak-anak, kepada ayah, kepada ibu. Lek dereng minta maaf lagi, mumpung cek tanggal 24 Syawal. Mami papi mohon maaf lahir batin. Harus maaf itu terucap. Lek mboten terucap berarti dereng minta maaf. Ulangi lagi. Nanti Pak RT salaman, maaf ya gitu nggih. Siap. Lek meneng tok berarti ndak jaluk sepuro. Lek sudah terucap berarti sudah batal yang kedua, akan diterima oleh Allah. Karena apa? Ungkapan maaf sudah terlantunkan dalam bibir kita. Nomor 3, Imam Ghazali dawuh tidak akan diterima maaf seseorang di mata Allah kalau tidak ada ijab dan qabul. Dados ijab qabul dudu urusan rabi tok. Maaf ini juga harus ada ijab qabul. Pak RT kula Safik ngapunten lahir batin nggih Pak RT, nggih Mas Safik sami-sami. Nah itu ijab qabul. Nggih sami-sami, kula ngapunten nggih sami-sami, berarti sudah selesai. Yang jadi masalah Pak RT Safik nyuwun ngapunten Pak RT nggih, semua kesalahan saya mohon maaf lahir batin nggih Pak RT. Pak RT ne meneng tok. Berarti belum ada ijab qabul. Terus saya tanya, Pak RT jenengan ngapura saya napa mboten? Terus Pak RT jawab, aku sudah tutup pintu maaf untukmu. Kayak pangeran. Wong pangeran masih menerima tobatnya seseorang ya. Kalau sudah begitu pripun Mas? Kalau sudah begitu berarti kesalahan saya sudah hilang di mata hakul adami. Sekarang Pak RT yang akan menanggung dosa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datos tidak ada salahnya, tidak harus nunggu halal bil halal setiap tahun mengatakan kalimat maaf. Ketemu, assalamualaikum Pak RT, waalaikumsalam, ngapunten nggih lahir batin, kula berangkat riyen, assalamualaikum, waalaikumsalam, lho indah. Setiap ketemu ngapunten lahir batin, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapunten lahir batin, sehat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ndak harus ngerantos riadin. Lah kalau sudah ngomong taburkan maaf ini luar biasa Bunda. Nggih. Mohon maaf, coba semua mata melihat ke depan. Tidak boleh ada yang ngantuk. Lek ngantuk turun saya. Ada berapa jari tangan saya? 5. Niki jari nopo nih? Jari kelingking nggih. Ini masih ada nggak di RT berapa? RT 17. Masih nggih? Berarti masih kalau kelingking niku dimaknai anak-anak. Terus nggih? Kan kecil sendiri. Anak-anak ndak mikir utang. Nggih. Minta apa-apa harus ada. Padahal ibu tidak ada duit. Gitu toh? Masih ada Pak RT? Masih. Harusnya ada sudah. Dari 17 tidak lagi seperti jari kelingking. Harusnya pripun? Naik sedikit jari manis. Tetapi ingat, Pak RT sudah bukan waktunya lagi manis-manis. Tapi kita harus naik setingkat dari kelingking naik ke manis. Maksudnya apa? Bagaimana membangun masyarakat itu dengan cara memaafkan, tapi mohon maaf apa? Memberikan kedamaian dari kata-kata maaf itu kepada sesama. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa'fu anhum wasfah.
wa aqrabu littaqwa. Maafkanlah kesalahan saudaramu itu, sesungguhnya memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang seperti ini, berarti tidak niru kiai-kiai kita. Saya cerita Bapak Ibu nggih. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur niku sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden niku kalau beliau ke Jawa Timur, ke Timur, ke Jember, ke Bondowoso, ke Banyuwangi, itu insya Allah sering tilem teng daleme abah kula. Saya banyak belajar sama beliau. Mbah, kata orang-orang jenengan itu jadi presiden senang membuat masyarakat itu gundah gulana. Apa betul Mbah? Katanya jenengan itu dukung Inul. Inul Daratista nih. Gus Dur jawab, iya, saya dukung Inul. Rame rakyat NU, rame masyarakat NU. Kiai dukung maksiat. Dijawab kali Gus Dur, aku raro Inul. Wong mripatku gede, kan gak ketok Inul. Gitu? Ya tak dukung. Kecuali aku melihat Inul, maksiat, ora tak dukung. Wong aku ndak ketok kok Inulku sing dhisik. Lah inilah pelajaran besar bahwa tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menjustis seseorang selama itu benar menurut pandangan orang lain. Kita kan nggak gitu. Gitu? Sering nyalahkan kayak anak-anak lagi, kayak kelingking ini. Makanya tidak sedikit toh yang anak-anak ngasih tahu yang sepuh, Bu sholat. Katanya yang ini Bu, kok arek cilik ayo. Arek kapan? Lho ya. Padahal Yai Hamid Pasuruan niku Bapak Ibu ngapunten nggih. Niki kula cerita. Yai Hamid niku satu peristiwa di dalam Masjid Jamek Pasuruan niku duduk di soft pertama. Duduk di depan sendiri di soft pertama. Tiba-tiba ada anak kecil naik mimbar khutbah. Lalu ceramah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mbah Hamid sekelas itu ndingkluk Bapak Ibu. Ndingkluk beliau itu. Menundukkan kepala, mendengarkan omongan anak-anak yang hanya assalamualaikum dan ceramah tidak jelas kemana. Turunnya anak niku wau disamperin kali Mbah Hamid dan dicium tangannya oleh Yai Hamid. Kebalik. Mestine anak kecil niku wau cium tangannya yang lebih sepuh. Tapi Mbah Hamid mboten ngoten. Mencium tangannya anak kecil. Ketika saya tanya Mbah Yud, mestinya kan tangan jenengan. Kenapa Mbah Yud mencium tangan anak kecil? Jawabannya luar biasa. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Niku orang alim. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau perlu anak kecil harus mencium tangan yang lebih tua. Seolah-olah kita susah lalu menerima kebaikan-kebaikan dari mungkin anak-anak yang lebih kecil daripada kita. Itulah beratnya kenapa taburkan maaf itu menjadi penting, tidak hanya sebatas halal bil halal itu sendiri. Naik harusnya dari jari manis naik ke jari tengah. Kalau ibu bapak tidak percaya, angkat tangan jenengan, insya Allah jari tengah lebih tinggi daripada jari-jari yang lain. Nggih. Lebih tinggi. Artinya apa? Masukkan maaf itu bagian dari ketakutan kulolan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dawuh di ayat yang saya sebutkan tadi, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Halal bil halal niku maknane adalah halal niku bener, halal niku bagus, kecambahan kalimat bi sambung halal. Halal bil halal, maka kebaikan harus diisi di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya ngajarkan jari tengah niku, ajarkan halal bil halal ini tidak hanya sebatas takut
dan meminta maaf, yang berat memberi maaf. Allah berfirman, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Segerakan diri kita masing-masing menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menarik di situ. Kalau ngomong sudah menaburkan maaf, berarti yang repot bukan minta maaf. Yang repot, yang berat memberi maaf. Sehingga Allah mengatakan di ayat yang lain, ojo sampai halal bil halal itu ada di dalam diri kulolan panjenengan 3 kelompok orang yang tidak akan pernah mencium bau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah aja sampai nggih, aja sampai rawuh halal bil halal tidak ada di jari tengah, memperbanyak dekat kepada ampunan Allah, ojo sampai. Allah sudah memberikan golongan menungso nok 3 golongan. Apa itu? Faminhum zalimul linafsih. Menungso sing seneng mendolimi dirinya sendiri. Kata tiang wadon, mbak-mbak, adik-adik, yang mudi-mudi, yang sudah sepuh, telinga jenengan namung 2. Tidak sedikit anak mudi-mudi sekarang antingnya harusnya 2, sekarang jadi 5 ke atas. Kata nggih, faminhum zalimul linafsih. Lidah tindik, udel tindik. Apa ndak mendolimi diri nih? Ini orang-orang yang tidak akan pernah mencium bau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum zalimul linafsih. Artinya dosane lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya. Hindari. Faminhum muqtasid, yang kedua, orang yang di tengah-tengah. Pengajian sergep, orkes banter, STMJ nggih Pak RT nggih. Salat terus, maksiat jalan. Bulurah apal. Salat terus, maksiat jalan. Jangan sampai kita termasuk dalam ranah ini, masuk dalam golongan itu. Faminhum muqtasidun, orang yang ada di tengah-tengah. Dusone podo karo kebaikane. Harusnya faminhum sabiqum bil khairat. Kita menjadi orang yang senang dengan kebaikan-kebaikan, maaf bagian dari wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Segerakan diri ini menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maaf. Baru 1 loh ini, maaf. Napa melih masuk kalimat yang kedua, hati. Di sini banyak Pak Kaji napa banyak Bu Kaji? Kebiasaan di desa Balirejo, Bu RT, Bu Kepala Desa, Bu Lurah, ngapunten. Kalau biasanya kalau orang datang dari haji, terus banyak orang napa namine? Yang datang tuh apa Pak? Sajaroh. Ziarah. Ziarah haji nggih. Ziarah haji leres nggih? Oh, Pak RT datang haji, amin. Wah, lepas tuh datang nih orang-orang tetangga-tetangga ziarah. Ngoten nggih? Biasanya apa yang ditanyakan oleh peziarah ke orang yang datang haji niku? Alhamdulillah berarti. Takutnya gini yang banyak, gimana Pak di sana? Gitu ya. Ternyata terus ngomong nih yang haji, alhamdulillah saya bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Tenanan pora kan ndak ro ya? Nggih. Alhamdulillah saya bisa cium Hajar Aswad. Tenanan pora kan ndak ngerti toh jamaah toh. Lek misalkan terus itu mbujuk supados kelihatan bahwa di Mekah saya sholat 5 waktu, di Mekah saya bisa cium Hajar Aswad, padahal enggak.
Kan eman ya. Wis duit puluhan juta hilang, kesel yo mabur. Ndak makbul haji nih. Kenapa demikian? Ngomong ati leres nggih? Inna a'malal hajja wal umrah laisa sum'a war riya, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan haji dan umroh itu nggak usah dicerita-cerita, no, nggak usah diriak-riakkan. Kita kan enggak ngadakan walimatus safar, si kati budal umroh selamatan dhisik. Ya, hati-hati. Hati-hati. Mestine ndak usah pengajian. Ya sing kate budal nyekel mic, ngapunten para bapak ibu, saya insyaallah besok berangkat, mohon maaf nggih, doakan nggih. Amin, terima kasih, assalamualaikum. Selesai. Pulang dari haji dan umroh, kalau datang masyarakat bertanya, bagaimana di Mekah? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat. Kau usah tambah-tambahi wes. Alhamdulillah sehat. Kalau mau cerita, ceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Baru kena. Lah karena ngomong hati, para hadirin wal hadirat, ngapunten. Kalau boleh saya ilustrasikan, jenengan itu hidup di antara kotak kecil nih. Safik itu hidup di antara sini Bapak Ibu. Dari sini saya tarik ke sini. Oke. Saya tarik lagi ke bawah. Tarik lagi ke sini. Kotak kecil ini tok tempat kulolan panjenengan. Ingin tahu? Di dalam kotak kecil ini ada siapa? Angkat tangan Bapak Ibu. Tangannya diangkat. Pegang perutnya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Luwe. Mboten ini serius. Yang Ibu rasain apa? Ketika dipegang perut itu apa yang dirasain Bapak Ibu? Masa gak ngerasa? Kerasa ah. Lung dung dung ngene nggih. Niku Bapak. Dung dung dung. Naik, turun, naik, turun gitu. Naik, turun. Coba renungkan, andaikan ndak turun lagi atau ndak naik lagi gimana? Almarhum toh. Kita itu hanya di kotak kecil nih kita. Di kotak kecil ini ada dua makhluk Allah yang hidup, yang mohon maaf lahir batin itu mengganggu hati kita, bahkan bisa membuatkan hati ini lebih bagus lagi. Siapa makhluk itu? Malaikat dan setan. Ada iman, ada nafsu. Ada malaikat, ada setan. Pak RT sanjang, Allahu Akbar, subuh melek masyarakatnya, subuh turu meneh, menang malaikatnya, menang setannya. Ya berarti kan jelas jenengan punan, gitu. Lah apa di ruqyah? Nekakno kiai di ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah apa? Cekne setan hilang lho. Lah apa kok setan hilang? Utano tugasnya setan lho. Kan kasihan setan diberi tugas oleh Allah untuk ngerusak atine kulolan panjenengan. Kan gitu tugasnya. Berarti sekarang tinggal kulolan panjenengan, mau disucikan, nopo mau dirusak, mau dimenangkan malaikate, nopo mau dimenangkan setannya. Kan sudah selesai. Jenengan diwaosi Al-Baqarah ayat sekian, setannya hilang yo balik meneh, tugasnya lho. Gitu. Lah sekarang nyucikan hati niku ngapunten lahir batin. Namung 3 carane nyucikan hati niku Bapak Ibu. Jadi sadari dulu bahwa kita itu di dalam kotak kecil niki tok. Ngapunten, adik saya tuh dokter spesialis bedah saraf. Suka bongkar otaknya orang, gagal otak, kecelakaan kepala sirai pecah, itu adik saya. Sehingga ketika bedah orang, disuwek orang, lalu saya tanya, isinya gitu ya Ir? Iya mas, isinya yuk gini. Loh podo, ya podo, lanang wedok ayu elek is podo kok ngene. Saya mikir, iya yo. Terus apa sing dibangga-banggakno awak dhewe ini? Jadi kita di kotak kecil itu ada pilihan malaikat apa setan, imannya atau nafsunya. Jalan kaki ada duit 1.000 lah.
Kan sering tau gitu ya. Ambil enggak. Ambil enggak. Lek enggak diambil setane muni eman. Amankan dalile. Amankan. Engkau diamankan ana sing teko, duitku ceblok meneng tok. Berarti kan setane sing menang. Lah itulah yang saya katakan bahwa sadari dulu. Allah berfirman, ada dalilnya. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatim minallah, sadari wahai manusia, Allah sendiri yang meniupkan 99 asmaul husna ke dalam hati kulolan panjenengan masing-masing. Itu Allah sendiri dawuh. Fabima rahmatim minallah, aku Allah yang memberikan rahmat ke dalam hatimu. 99 masuk ke dalam hati kulolan panjenengan. Makanya ngapunten, Bapak punya putra? Enggak ada. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min dzalik. Mendengar putra kecelakaan masuk rumah sakit, kira-kira ibu nangis napa mboten nangis? Nangis. Pertanyaan saya, kenapa ibu bapak menangis? Keranten mesake. Kasihan karena anak kecelakaan. Pertanyaan yang kedua, suruh siapa bapak ibu menangis? Sinten sing ngongkon? Ada yang nyuruh? Nggak ada toh? Sinten berarti? Awake dhewe, hati kan? Leres nggih? Oke. Berarti kan jawabannya hati. Oh, jenengan ngundang kiai deh lucu dagelan, nguyu kabeh. Ha. Pertanyaan saya, kenapa tertawa Bapak Ibu? Karena jenengan dagelan, jenengan guyu, jenengan lucu. Suruh siapa guyu? Siapa yang nyuruh guyu? Hati lagi. Karena itulah sehingga konsep jawabannya yang pertama, klek pingin suci hati itu, sadari dulu bahwa kulolan panjenengan niku hidup di antara kotak kecil ini yang di dalamnya ada iman, ada nafsu, ada malaikat, ada syaitan. Menangkan yang mana itu pilihan jenengan. Jadi lek di jamaah masyarakat ini ada yasinan, sregep yasinan. Pemene Ramadan, ya banjir masjid atau kosong kan, ngerti aku. Kan tergantung masing-masing orang ya. Kalau di sini gimana Bu? Kalau Ramadan soft pertama itu penuh nggih, hari pertama penuh, terus masuk hari ke-10 kedua penuh. 10 terakhir penuh karek loro. Lah iya, akhirnya dalile ngomong, aku itu ingin dalil meneh. Aku ingin pilihan. Itu sadari dulu ada dua makhluk di sini, setan, malaikat, iman, nafsu. Mau menangkan yang mana itu pilihan kulolan panjenengan. Kalau kita sadar dengan hal itu semua, maka kita mampu mengendalikan hati itu untuk betul-betul menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar seorang kiai namanya Kiai Hashim Mino. Seorang santri mondok di pesantren, lalu cincinnya bunyai jatuh ke Sapti Tank. Pernah dengar? Belum pernah. Cincinnya bunyai jatuh ke WC, ke tempatnya pembuangan hajat besar. Lalu Hashim Mino dipanggil oleh bunyai, Hashim, cincinku jatuh, cari no di Sapti Tank. Ngelangi mencari cincin, lalu diangkat cincin ketemu, diberikan ke bunyai, jauhnya bunyai muleo, gak usah mondok, pulang. Apa yang terjadi? Punya pesantren besar, sekarang pesantrennya namanya Nurul Qadim, yang anak mudi-mudi tahu itu, yang sekarang terkenal dengan grup sholawat Syubbanul Muslimin.
Gus Azmi. Lek arek wedok oh ganteng ya Allah gitu. Itu 15 tahun Kiai Hashim Mino niku Bapak ndak pernah jalan kaki niku ndangak. Diingklu terus ngeten. 15 tahun. Ketika ditanya, "Kenapa Kiai selama 15 tahun jenengan jalan kok ndak pernah ndangakno kepala?" gitu. Jawabannya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berarti. Nggih ta? Niku satu. Cara nyucikan hati niku sadari sing pertama. Bahwa Allah yang meniupkan ruh 99 Asmaul Husna itu ke dalam hati kula lan panjenengan semua. Baru pilih malaikat atau setan. Yang kedua, ingin mensucikan hati itu caranya tidak jauh-jauh, saya tidak akan muluk-muluk. Kata Al-Quran, Allah mengatakan ini, fa'fu anhum. Carane wis belajar, nyepuro, memberikan maaf kepada orang lain. Kalau yang lain kita dengar membaca Quran, oh bagus, sing bisa maca, sing ndak iso maca berarti salah berarti dong. Kan enggak gitu. Saya pernah nih ngisi pengajian di Pasuruan, satu kiainya sepuh, satu saya. Yang sepuh ceramahnya bagus luar biasa, yang enggak enak terakhir. Ngomong kiai yang sepuh, orang Islam tidak boleh taklid. Orang Islam yang taklid itu orang bodoh. Nopo taklid melok-melok tok. Orang Islam enggak boleh ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan orang-orang bodoh. Kok ngomong gini ya kiai ini gitu. Baru ketika ceramah yang kedua saya ngomong, Kiai, saya ini taklid sama Kiai. Saya mondok 14 tahun pindah-pindah pesantren karena ikut Kiai. Berarti saya bodoh. Sinten di masyarakat ini yang tukang becak saya ngacung toh. Jenengan sholat, nggih, tumur sinten ustad, berarti jenengan tumur ustad bodoh. Kita sebagai orang Islam ndak usah bodoh-bodohkan. Bagi yang tahu, ngerti, iso maca, golek sumbere sing genah. Sing mboten saged ngaji, dereng saged maos Quran, dereng saged maos maca macam-macam, ikut kiai, ikut ustad. Kula ngoten. Makanya cukup satu kata mensucikan hati, maafkan kesalahan orang lain. Tidak usahlah kita menjustis orang itu benar atau salah. Kalau kita mampu melatih itu, maka halal bihalal ini sudah mewarnai masyarakat Balerjo ini. Sudah mampu mewarnai RT 15, 16, 17. Maka insya Allah setiap ketemu antara satu dengan yang lainnya pasti akan terjawab mohon maaf lahir dan batin. Karena akan belajar di situ mensucikan hati dalam diri kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini guyon nggih? Guyon. Tadi saya janji sama Pak RT. Pak RT saya minta model satu. Biar enggak ngantuk. Saya cinten mau? Farel mana Farel? Farel mana? Farel. Halo, Assalamualaikum, Farel. Farel panggil Kak Safi nak, sini nak. Farel, halo, biar enggak ngantuk. Ayo sini Farel, ini Farel anak ganteng, sini nak. Nah, ada modelnya enggak ngantuk. Ini tak contohkan gampang memberikan maaf pada orang lain. Melalui apa? Setiap hari kelolaan panjenengan melakukan hal itu tapi enggak paham. Tak contohkan Farel Farel menghadap ke sana. Saya akan baca niat sholat, ya. Farel praktekkan, ya. Bapak Ibu melek. Lihat Farel yang ganteng. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman ma'muman munfaridan fardal lillahi ta'ala Allah. On disuruh praktek ya kan tuh. Ayo lagi, harus fokus. Iki pengajianku beto pengajian liyane. Jane atiku bener, padahal sudah bener, bendino dilakoni tapi nggak ngerti, makanya tak kasih tahu. Ngeten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol isya'i, isya wis. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati
imaman makmuman munfaridan fardhan lillahi ta'ala Allah paus tak pause coba bentar Allah ini contoh tak apa orang di sana rel masuk TV CTV ngapunten Bapak Ibu nggih kita kan sering begini ya sering wong mboten salat nggih leres nggih baru ke sana nah. Ibu Bapak ngapunten kalau Rasulullah salat niku nggih ketika takbir Allah ini apa Bu Pak jempol niku menyentuh daun telinganya nggih ya Allah nyentuh daun telinga ada ndak yang begini sholatnya warga Balerejo nih ada berarti ndak serius sholat tuh tirasi Rasulullah ngendikan sallu kama ro'aitumuni usolli sholat tok sampean deloken lo aku iki sholat kan gitu kata Rasulullah sholat tok lihat aku sholat berarti kan nggak ada main-main Rasulullah sholat itu Rasul kalau takbir Allah daun jempol nyentuh daun telinga dilakukan mau mboten sudah ngerti ini nanti dirubah loh nggih ada yang orang saat begitu saya menemukan di Ponorogo itu di Masjid Jami begini ada yang muter-muter ada toh ada oke ndak usah dibahas gak tukaran aliranku wis gak penting wis penting salat ya Allahu Akbar apa makna Rasul memberikan kesucian hati melalui takbir nyentuh jempol ke daun telinga napa kinten-kinten bendina lho dilakoni iku napa kira-kira maknane niki Allah dekat dengan kulolan panjenengan malam yara ka'allam taro kalau engkau tidak bisa melihat Allah Allah melihat engkau bahkan kata Rasul Allah lebih dekat seperti dekatnya tenggorokan kita dengan diri kita Allahu Akbar Allahu Akbar ada yang begini nggih ada yang begini ada yang miring begini ada toh nggak usah dibahas jika tukaran kenapa kok sendakep kicene malaikate menang iki kenapa kok sendakep karena Bapak Ibu kita semua ini punya hati kita punya perasaan kita punya jiwa tenangkan hatimu tenangkan perasaan jiwamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ojo goyang sholat goyang mau disuruh tegak sholat goyang ini tenangkan hatimu pantas kalau begitu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un sungguh beruntung kata Allah orang yang ketika sholatnya dalam keadaan tenang khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan hati nggih belum nak tunggu dulu belum rukuk saya belum sujud enggak ya wes ini tok satu pertanyaan saya ketika saya jadi imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ngapain makmum dengerin temenan tah dengerin bacaan imam atau kemana-mana kadang-kadang kemana-mana gitu bener Imam Ghazali ngajarkan kalau dalam posisi kemana-mana pikiran tadi satu tarik pikiran itu masukkan ke dalam hati ingat dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati suci yang kedua
Ketika makmum meneng mikir utang ketok kabeh kunci duit sing ilang mang eling kabeh di samping ingat dengan dosa-dosa, kata Imam Ghazali, masukkan ke dalam hati zikir kepada Allah dalam hati. Angel Bapak Ibu. Lek zikir rek lambe gampang. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah gampang. Coba zikir di hati, angel. Latih suci hati kita. Niki tasik ngeten tok lho nggih. Baru gini loh ini. Belum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladdallin. Amin. Kita ngomong-ngomongan sama Allah nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada jenengan ya Allah, hanya kepadamu. Berarti kan Allah di depan kita, hanya kepadamu. Berarti kan di depan. Kalau misalkan hanya kepadanya kan di situ berarti Allah itu hanya kepadanya. Waduh berarti Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Leres nggih? Allahu Akbar. Kenapa kok begini modelnya ruku? Loh ya. Katanya harus gini. Yang gini tuh diabetes. Samurat. Loh disuruh gini loh. Oh ini nyucikan hati loh Bapak Ibu. Pendino kita melakukan. Pertanyaannya wis ngadekona. Kenapa kok modelnya gini? Kenapa ruku tuh kok modelnya begitu? Ayo coba dijawab. Ada enggak penjelasan para alim, para ulama yang tanya tentang ini? Paling pelajaran Isra Mi'raj teko 50 dadi 5. Ngoten tok paling isine. Ya. Isra Mi'raj langit 1 2 3 4 ketemu sampai 7. Ngoten tok paling. Enggak pernah jabarne ngenten iki. Terus kok bayar ya? Kenapa ruko kok modelnya gitu? Kenapa Bapak Ibu? Channel suci hati ini. Kenapa? Pripun Bunda? Bunda, ayahanda ngapunten, Pak Yai, Bu Nyai, kira-kira Farel dalam kondisi tegak begini bisa ndak tangan kanan Farel nyentuh lututnya sendiri? Ndak bisa ya? Dalam keadaan tegak bisa ndak? Ndak bisa nggih? Kecuali dibungkukkan, maka tangan mampu dan dapat menyentuh lututnya sendiri. Peristiwa ruku ngajarkan kulolan panjenengan kita adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum fattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Kita saudara. Kita saling membutuhkan di antara sesama. Lah terus tropo gak nyopo nang dulur dhewe? Ngapain benci dengan sesama saudara-saudara kita sendiri seiman kepada Allah? Padahal diajarkan bendino awak dhewe ruku, Masya Allah. Ini ngajarkan kulo dan panjenengan saudara. Kalau sudah ada benak itu dalam pikiran kulo dan panjenengan, saya meyakini malaikat yang akan menghiasi perilaku kulo dan panjenengan. Allah sampun dados janji dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya dengan perilaku sholat itu kamu mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran suci hati kulolan panjenengan. Hanya peristiwa ruku. Oke, ini saya umpamakan sudah sujud nggih. Allahu Akbar, anggap aja sujud kotor. Allahu Akbar sujud. 7 anggota tubuh kita lemah di hadapan Allah. 1, 2, gitu, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sujud di hadapan Allah. Kita hina di mata Allah, apalagi kita hina di mata manusia. Andaikan Farel saya pegang kepalanya malam ini lalu saya ginikan, marah ndak Farel? Kenapa kok marah? Ndak tahu. Ini kehormatan. Si kan ngomong biasa wong ngomongku. Kurang ajar iki sirah iki.
kehormatan sih. Kan gitu yang terjadi itu di tengah-tengah kita. Ngapunten lahir batin. Apakah kita tidak sadar ketika kita sholat di masjid berjamaah bersama banyak orang, kita dikasih bokong oleh saudara kita, gitu? Gitu. Kadang kesenggol kopiah ceblok. Nggih Pak RT nggih. Kenapa Bapak Ibu tidak marah? Kurang ajar. Ini kepalain. Udah ngomong gitu. Hina Bapak Ibu. Di mata Allah Subhanahu wa taala kulolan panjenengan hina. Hanya Allahu Akbar yang maha besar, kulolan panjenengan kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada dalam benak kita, pemahaman dari sujud, maka Allahu Akbar, jenengan tidak akan pernah mudah menyombongkan sesuatu dalam pribadi jenengan di dunia ini. Ngapunten. Nggih. Ngapunten lahir batin. Kula niku di Ponorogo Masya Allah diolok-olok dosen termiskin di dunia. Memang tidak punya rumah, Farel tahu tadi ya Rel ya. Tidur di mana aku Rel? Pondok ya Rel. Tidak punya rumah, Farel tahu tadi. Masa dosen tidak punya rumah? Dosen miskin. Alhamdulillah. Kula diolok-olok dosen kayak mahasiswa, masa dosen tidak punya mobil, jalan kaki. Ya alhamdulillah. Matur lagu dengan orang-orang yang molok saya ngomong, kalau ada dosen, guru yang punya rumah lantai 3, kamarnya 85 kamar, saya akan berguru sama orang itu. Omahe lantai 3, kamare 85 kamar. Gak nanggung-nanggung. Lek ono aku tak berguru sama orang itu. Nyambung salah satu temen. Iya Mahat. Lah iya aku turun di Mahat. Di Mahat kan lantai 3 di pondok. Kamarnya akeh. 85 kamar. Lah untuk apa kita menyombongkan diri ini? Gitu. Kalau ingin mensucikan hati ini, ingat dengan peristiwa sujud, peristiwa rangkaian sholat kita. Apalagi tidak hanya sujud. Ngapunten Bapak Ibu, duduk di antara dua sujud. Sholat ini kan ngeten nggih. Wes, terakhir ya. Di terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum. Andek sih. Assalamu alaikum. Kiri tau. Ya apa sing bener? Assalamu alaikum. Kurang rono nak. Ya, lek kayak gini tok gak niat. Assalamualaikum, gak niat. Rasulullah niku mboten ngoten. Assalamu alaikum. Ketika pada kalimat kum bibir nyentuh ke pundak. Assalamu alaikum. Kum bibir nyentuh pundak, mata lihat ke belakang. Apa makna Rasulullah? Delok akeh enggak sing jamaah? Itu bener gitu, enggak guyon. Kok dikira guyon? Jamaah Rasulullah gitu. Assalamualaikum, nyium pundak, matanya ke belakang. Banyak enggak sahabat yang jamaah? Apa maksud Rasul mencium pundaknya? Duh. Rasul menghormati makhluk Allah Raqib lan Atid yang setiap hari mendampingi kula lan panjenengan. Bener nggih? Assalamualaikum. Cium. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ndak usah banter-banter. Kan ndak enak nggih, kula jamaah. Lah. Assalamualaikum. Kan gak enak nang tangga sebelah. Wis niati itba melok Rasulullah, berdiri saya. Itba melok Rasulullah. Rasul kalau ketika salam mencium pundaknya, penghormatan Muhammad terhadap Raqib, penghormatan Muhammad terhadap Atid, luar biasa Rasulullah ngajarkan terhadap kula lan panjenengan. Leres. Masuk kamar mandi kaki keluar kaki. Kenapa kok begitu?
Loh, kan harus tahu. Kenapa masuk kamar mandi harus kaki kiri, keluar harus kaki kanan? Kenapa? Loh, itu kan ajaran Rasulullah nih. Oh, kita enggak pernah sih tanya itu. Bapak Ibu, kamar mandi itu kotor, tempatnya buang hajat, meskipun di hotel berbintang 500 wes. Sak bersih-bersih yo jenenge toilet ya tetap buang hajat. Kalau kita masuk toilet kaki kanan di situ licin, insya Allah jenengan sudah segera jatuh. Tapi kalau kaki kiri dulu yang turun, yang masuk, terpeleset, insya Allah ini akan menyanggah. Makanya naik bis turun kaki kiri dulu, turun dari bis kaki kanan, insya Allah segera segera nyampe. Masuk kamar mandi juga gitu, licin kaki kanan, hilang wes, nggak ada kekuatan. Kalau kaki kiri dulu masuk, misalkan terpeleset, maka ini akan menyanggah. Allahu Akbar, Rasul keluar kanan, sudah nggak mungkin jatuh. Rasulullah kalau meludah di sebelah kaki kiri, di sini nih, di sini. Kita kan enggak dikumpulkan di seng, tush berono ya. Kapan suci nih? Kalau bukan malaikat yang menyentuh hati ini. Kenapa kok Rasul nyentuh kalau ludah di sebelah sini? Karena ada makhluk Allah. Kita tidak pernah tahu apakah di situ ada makhluk Allah yang bukan kita. Makanya Muhammad menghormati terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibu membuat air panas, diajarkan dalam hadis jangan buang air panasnya sembarangan. Kalau harus buang, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ini perilaku-perilaku supados hati itu disinari nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sayang, makasih. Sehingga Bapak Ibu, kalau ingin sekarang halal bil halal itu bermakna maafkan, maka jangan nunggu minta maaf. Segerakan pribadi ini untuk memberi maaf. Yang kedua, maaf itu akan menjadi indah kalau hati itu disinari oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya mohon maaf tidak kaget ada orang alim wonge ireng elek tapi ketika didelok kok bersinar. Ketika salaman tangane empuk. Banyak ono uang sing gak duwe apa-apa omahe gubuk misalkan ngapunten lahir batin saya bertamu kok sejuk di rumah iki enak yo ya Allah seadem gitu kan padahal ndak ada AC-nya kok enak yo di sini. Apa itu? Nurun ala nurin. Mungkin di rumah itu Al-Quran yang berkumandang, mungkin di rumah itu salat yang dilakukan, mungkin fastabiqul khairat, kebaikan-kebaikan yang mewarnai sinar-sinar ruh dalam rumah itu tenang. Dan tidak sedikit kita datang ke rumah orang kaya yang berminumkan dingin, AC di mana-mana tapi tidak nyaman hati kita. Hati-hati. Jangan-jangan bukan malaikat yang menempel pada dinding-dinding ruh kita, justru malah setan yang ada di dalam daerah itu. Makanya sebelum saya tutup, coba kalau rumah ibu bepergian ditinggal 1 hari, tiba-tiba pulang, enak enggak masuk rumah itu? Gak enak nggih? Kayak rasanya gimana gitu, padahal cuma semalam tok ditinggal semalam terus pulang besoknya buka rumah kan tidak enak. Leres nggih? Leres. Berarti tondo-tondo itu. Tondo-tondo berarti di rumah itu nurun ala nurin sedikit. Berarti rumah itu jarang disolati. Rumah itu jarang Al-Quran berkumandang di dalamnya. Kalau begitu jenengan masuk,
Bismillahirrahmanirrahim. Hati tidak nyaman baca Al-Baqarah ayat paling terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bapak Ibu. Nggih. Insyaallah mugi-mugi kula lan panjenengan mampu menjadikan halal bil halal itu bukan hanya sebatas rutinitas tahunan, tapi kita coba sucikan hati itu menjadi warna terhadap pribadi kula lan panjenengan. Jadikan maaf itu bukan hanya sebatas memberi maaf, tapi lontarkan kalimat memaafkan di antara kula lan panjenengan semua. Sehingga kalau itu yang kita lakukan para hadirin wal hadirat, maka insya Allah kita mampu memiliki dua pilihan tadi dan akan menjadikan malaikat bagian dari sahabat kula lan panjenengan. Insya Allah. Sebelum saya tutup, ada titipan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Almarhum Gusdur, saya masih ingat 10 hari sebelum beliau wafat itu ada di rumah Bapak Ibu. Jadi Gus Dur itu ke acara Banyuwangi, di situ peresmian Rumah Sakit Islam Banyuwangi, bermalam di rumah. Nggih, saya insyaallah lek mboten kelentu 10 hari sebelum beliau wafat. Beliau tilem teng griya kula kalih abah kalih sederek sedanten, itu kita makan bareng. Setelah Isya kita makan, lalu Gus Dur ngendikan ngeten. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu semua ini. Gus Dur ngomong sama saya, Safik, napa Mbak Yai? Aku titip sama kamu. Bapak Ibu Bali Rejo, saya titip sama Bapak Ibu semua. Apa kata Gus Dur? Safik, dulu kamu lahir nangis, sekitarmu tertawa semua. Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu lahir menangis, sekitar kita mentertawakan kelahiran kita. Leres ke? Ibu tertawa, mbah tertawa, abi tertawa, paman alhamdulillah bayi lahir selamat, ibu selamat, ya Allah alhamdulillah sempurna, tangannya utuh, padahal kita menangis. Lalu Gus Dur ngendikan, Safik, Bapak, Ibu, Safik saya titip, Bapak Ibu saya titip. Besok kalau Safik mati, Safik yang harus tertawa, mereka yang harus menangis. Bapak Ibu juga begitu. Bapak Ibu besok wafat, Bapak Ibu yang harus tertawa, mereka yang harus menangis. Jangan sampai kita dulu lahir menangis, mereka tertawa, lalu kita besok wafat, kita menangis, mereka tertawa. Berarti jelek kita wis. Oh gara-gara Safik Mbak Rejo rusak. Mati dah, mati kita babis wis ya syukurlah lek ngono. Semua warga tertawa, saya nangis di kuburan kita. Tolong, ini amanah beliau. Kita lahir dulu menangis, mereka tertawa, besok kita wafat, kita yang harus tertawa, mereka yang harus menangis. Kenapa? Karena insya Allah masyarakat Bali Rejo, khususnya masyarakat Binowo, mampu mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menumbuhkan kepekaan maaf di antara kula lan panjenengan, sehingga insya Allah tertabur malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan satu, afsus salam. Rasul niki ngajarkan, biasakan satu, afsus salam. Kalau kepingin masyarakat ini sejahtera, satu, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ojo ya tekon di kapan? Hilangkan sudah tekon di kapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi mau niru masyarakat Madinah, luar biasa Bu Kepala Desa. Di Madinah itu Bu, setiap rumah itu buka setiap hari. Wah, di sini buka terus enak itu. Untuk apa kok buka semua? Di Madinah itu untuk iftar. Untuk masyarakat yang musafir kalau kelaparan masuk ke rumah.
Assalamualaikum, aku lapar. Ayo makan, 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 makan. Makan. Itu budaya Madinah. Sampai sini makan, balik situ makan. Balik makan. Hebat. Itu Madinah gitu. Yang kedua, tidak hanya afsus salam. Kalau ada yang sakit, jenguk. Tidak ada perintah bawa apel sama gula. Tidak ada nggih? Perintahnya tidak ada, suruh bawa gula, bawa beras itu tidak ada, suruh jenguk. Apel gula ini penyakit. Lah kok penyakit? Bu Lurah sakit, saya datang ke Bu Lurah bawa gula 10 kilo. Terus saya sakit, Bu Lurah tidak bawa apa-apa. Apa tidak jadi fitnah? Tengkar gara-gara gula. Biasa nggih? Bener ya? Oke, mohon maaf. Kalau di masyarakat sini kalau ada mantenan tuh ada kotak amal nggih Bu nggih. Mulai besok hilangkan nggih Pak RT nggih? Waduh. Tekor. Ayo, ini al-addah al-ammah, budaya yang dianggap benar justru itu salah. Biasa toh, aku mantenan dipajang tueng dateng sih di depan tanda tangan Ibu Lurah. Lebokno kotak amal 1.000. Plek. Wes, makan prasmanan nggih, biasa ngoten. Sate, gulai, rawon, soto, wah macem-macem. Tidak sedikit enggak? Lalu kita ngomong begini, aku ndek 200 mang eman ndak mangan kabeh. Mohon maaf lho nggih. Bener enggak? Ini ndak nyindir lho nggih, nabrak kula nggih. Niki nabrak. Akhirnya pripun? Mohon maaf. Akhirnya muncul kayak tabungan. Wong aku ndek 200 rugi gak mangan kabeh. Meskipun tuan rumah ngomong, "Ais makan halal gitu toh." Monggo. Tapi tidak sedikit ini terpleset cetet. Ndek 200 aku mang ya rugi gak mangan kabeh. Tuh. Situ. Makanya absus salam itu penting. Dua, lek ono wong loro jenguk, ndak usah bawa apa-apa. Lek bawa apa-apa ojo balik gitu loh. Tadi lek mantenan niku besok masyarakat sini yang mudi-mudi manten tulisi banner besar gini, mohon maaf tidak menerima sumbangan berbentuk apapun gitu loh. Wani gak? Tuh, ya apa sih? Saya ini ngajari bener. Di Ponorogo itu ada 3 desa yang sudah saya hilangkan budaya begitu. Karena saya sendiri dulu waktu nikah ada banner besar gitu. Katanya abi saya, ojo sombong kamu. Kamu mantenan lu nggodek dhuwur kuwade. Enak-enak kamu itu. Kamu berani ngundang tamu-tamu itu tuh ndongakno kamu. Hadiro, ojo duduk di sini kau. Temonono tamu itu, ikramud dhuyuf. Hormati tamu itu. Itu habis saya begitu ngajarkannya. Besar tulisan, mohon maaf, tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Jadi orang yang mau ngasih, tak situ, dah wis gini. Masuk tak situ. Lah katanya syukuran. Syukuran lah semampu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek ndek 100 balik 100. Sing ndak enak kan ndak itu, Bu. Yang ndak enak mantennya selesai, Bu, ya dihitung sama panitia, sama bendara biasa. Sopo sing ndek iki? Bu Lurah 200 ditulis. Pak RT 150. Di total cetet 10 juta rugi. Ngono iki. Lah kok rugi? Sapine tok 20. Ngono iki. Insyaallah. Iku mana terus kati bersih nih. Nggih, ayo kalau ada saudari sakit, saudara sakit jenguk. Kalau mau bawa apel bawa, tapi ndak usah berharap kembali. Yakin? Sakit nggih? Insyaallah. 3, lek kepingin sejahtera masyarakat nih gitu Rasulullah. Salam budayakan jenguk. Nomor 3, Hashim. Nomor 3. Kalau ada saudari sebelah bersin, Hashim, doakan. Ya rahmakallah. Yahdikumullah. Hashim. Ini kecil, tapi lakukan tuh. Ada sebelah ngantuk. Ada manfaat. Kalau jenengan ngantuk, menguap Pak RT. Mengangop. Kalau misalkan mengangop, coba angop tok Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Asyim, yarhamukallah, yahdikumullah. Budayakan tuh. 3. 4. Kalau ada orang meninggal, takziah. Nggih. Di sini bawa beras. Jangan berharap kembali lagi, nggih. Nggih. Cok hitung-hitungan. Wes, kalau ada rezeki monggo silakan takziah memberikan keringanan lah kepada orang saudara yang punya musibah. Tapi jangan berharap kembali. Karena kalau berharap kembali maka maknanya akan hilang. Sami kalian zakat fitrah. Ngapunten lahir batin. Setiap tahun kemarin zakat fitrah mboten? Dikasihkan atau dititipkan? Titipkan ke masjid atau mushola? Masjid panitia. Oke, sekarang saya tanya, Ibu bawa 3 kilo titip ke masjid. Pak takmir masjid, kulo niat nawaitu an ukhrija li zakatil fitri an nafsi, kulo niat mengeluarkan zakat fitrah kali damel kulo kiambak karena Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perubahan dalam pribadi? Napa setiap tidak ada perubahan sama sekali? Terus mari titip, mari wis mulai gitu. Gitu ya. Itu yang rugi. Lek ben taun ngoten tok, titip wis ya, wis rugi. Rasulullah ngajarkan pripun? 3 kilo cari fakir miskin. Enggak salah titip, enggak salah keambil boleh. Tapi cari mana fakir miskin. Ada sebelah, Mbah, ngapunten nggih Mbah, kula niat zakat fitrah dateng Mbah. Amin. Pasti Mbah kan ngomong, mugi-mugi nggih nak Gusti Allah. Amin. Ini loh Bapak Ibu. Amin. Lebih bermakna mugi-mugi Gusti Allah maringi daripada 10.000 regane beras. Saya bukan setiap hari nggih, 3 bulan sekali saya ke Mojokerto Bapak Ibu. Di Mojokerto tuh ada yayasan namanya Yayasan Mojopahit. Yayasan Mojopahit luasin niku 22 hektar. Alhamdulillah masuk pintu gerbang noleh ke kanan anak kecil-kecil cewek-cewek main kelereng, main karet. Ketika saya datang, "Adik, Kak Sofi datang." Pada lari semua, "Ini coklat." Mereka yatim piatu. Allahu Akbar. Ya, noleh ke kiri cacat-cacat semua. Mana kita ini pedulinya? Di belakang cacat-cacat ada nenek-nenek jompo yang hanya 3x2 ruangannya. Saya ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ces tekoh nak." "Nggih Mbah, ngapunten dangu dereng rawuh. Niki Mbah damel Mbah nggih namung 1 kilo gendis. Niki nggih Mbah." Jawabannya, "Mugi-mugi ana Gusti Allah." Amin, amin. 1 orang. Amin, amin. 1 orang. Amin, amin. Banyak orang yang mendoakan kita. Allahu Akbar. Saya teringat di Ponorogo tuh, ya Allah. Saya diundang, ada desa idiot Pak nggih? Ada, di Ponorogo tuh saya diundang di desa idiot. Pak camatnya ngundang saya. Dikumpulkan satu masjid, soft 1 sampai soft 5 idiot semua. Itu ngeten sedanten ngapunten Bapak Ibu. Gini-gini tuh. Miring-miring gitu tuh. Saya mikir, ya Allah, ngerti gak ya aku? Pak camat, paham gak? Paham. Apa jare sampean wis paham tuh, ya Allah, Pak camat ndablek gitu. 5 soft itu semuanya idiot. Jadi saya suruh ceramah megang mic, jamaahnya idiot. Saya ngomong begini kepada mereka, alhamdulillah Bapak Ibu, jenengan cacat di mata manusia, jenengan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kula niki sempurna di mata manusia, cacat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang buta lihat film yang tidak karu-karuan. Wapi ngono to. Ono, aku yakin ndak ono. Wis buta. Ya Allah, piye ndak ono. Ayune ka ono. Apa meneh sing mlakune ngeten niku.
Sweet cewek. Nah, no, kau no yakin aku. Dia cacat di mata manusia, sempurna di mata Allah. Kulolan panjenengan sempurna di mata manusia, banyak cacatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pegang pundak 5 soft dari awal sampai soft 5. Bapak jenengan ahli swarga. Bapak jenengan ahli swarga. 5 soft menangis semua. Tidak cerita apa-apa saya, Pak. Saya hanya mau gitu tok. Jenengan cacat di mata manusia, sempurna di mata Allah. Lah inilah yang harus kita lakukan para hadirin wal hadirat. Mugi-mugi nggih. Ayo, kalau ada yang sakit jenggo, ada yang wafat takziah, kalau ada yang terakhir meninggal segera dikuburkan. Ojo nunggu nggih. Jangan nunggu. Mudah-mudahan Pak Mudinnya di sini paham. Karena di Ponorogo ngeten Pak yang saya temukan Pak Mudin. Ini Pak Mudin, ada jenazah itu di atas meja TK. Mejanya TK itu kan kecil-kecil nggih. Lah, mayitnya ditilimkan di situ, terus dikasih tabir. Nggih. Dimandikan pakai selang. Iki sepeda motor lah. Hah? Ngapunten lho nggih, iki yang saya temukan di Ponorogo itu. Pakai selang Bapak Ibu. Saya kaget ya Allah. Punya etika lah. Ya tabirnya harus sampai bawah. Jangan sampai cuman segini. Lek segini kan dari situ kelihatan lek muda mayite lho. Nah, ini hati-hati nih. Segerakan kalau ada jenazah, segerakan enggak usah nginep. Kalau 5 itu menjadi budaya kita, insya Allah kita akan diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Itu Bapak Ibu, monggo ya sedikit ya tausiah mungkin dari saya, mudah-mudahan ini membawakan makna buat kita semuanya untuk senantiasa menjadikan malaikat-malaikat Allah bersemayam dalam kotak yang kecil ini, sehingga kita senantiasa mampu mensucikan hati kita untuk terus memberikan maaf kepada sesama di antara kelolaan panjenengan semua. Amin. Allahumma amin. Monggo kita tutup nggih dengan doa bareng-bareng memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masyarakat Binowo yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sehat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususipun mudah-mudahan semua masyarakat Binowo RT 15, 16, 17 nggih, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal mu'minin, ij'alna ya Allah min khiyari ummati Rasulillah, ij'alna ya Allah min khiyari ummati Rasulillah, ij'alna ya Allah min khiyari ummati Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarah maqam Rasulillah wa ashabi fi lutfin wa afiyatin wa salamah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana fi kulli umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa ahsin
hassin akhlaqana bil Qur'an wakhtim a'malana bil Qur'an wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ini menjadi bagian penting buat saya, dan insya Allah satu saat saya akan ketemu lagi dengan Bapak Ibu semua sebagai putra dari jenengan. Dan mohon maaf Pak RT dan Pak Panitia, insya Allah saya tidak akan menerima. Nggih, Bapak Ibu ngapunten lahir batin. Ila liqa fi amanillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan, semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tiba saatnya kita berada di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah pada acara malam hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.